Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Lia Rosdiani, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SDN Karya Mukti Kabupaten Karawang. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari modul ini bisa diketahui bahwa pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah suatu proses pemberian ilmu yang berfaedah untuk hidup anak-anak yang lebih baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Tujuan pendidikan itu sendiri yaitu untuk menonton segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu bahwa pendidikan itu yang pertama harus menuntun murid, kemudian pendidikan juga harus berpihak kepada murid, jangan berpihak kepada guru, kemudian memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya anak-anak, dan juga terakhir memperhatikan kekuatan jiwa manusia anak itu sendiri. Pertanyaan pertama yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas seperti yang pertama memerlukan peran guru yang sangat dominan sehingga anak tidak aktif dalam belajar dan lebih cenderung diam saja. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang dilakukan itu harus sesuai dengan tuntutan kurikulum, tidak peduli murid telah siap menerima materi lanjutan atau tidak, melainkan saya hanya mengajar materi yang harus dituntaskan, dan akhirnya kembali lagi kepada cara terpraktis dengan saya menggunakan metode ceramah. Kemudian yang ketiga, saya menyangka bahwa murid datang ke sekolah itu seperti kertas kosong yang belum memiliki pengetahuan apa-apa dalam dirinya. Selanjutnya, saya menyangka murid yang datang ke sekolah tepat waktu adalah murid yang sangat rajin dan memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Kemudian, murid yang mampu menyelesaikan pembelajaran atau tugas yang diberikan tepat waktu. Saya merasa saya telah bisa merancang agenda pembelajaran secara detail dan sistematis. Selanjutnya, pertanyaannya yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari apa yang selama ini saya lakukan adalah salah. Seharusnya saya melibatkan murid dan menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Kemudian, seharusnya saya menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan metode yang berbeda sehingga saya tidak fokus hanya pada tuntutan kurikulum, dan metode yang digunakan pun bisa bervariasi, jangan hanya metode ceramah saja. Kemudian, murid juga bukan sebagai kertas kosong yang coretannya kita yang menentukan, tetapi murid adalah kertas yang buram yang sudah ada coretannya, makanya tugas kita hanya mengarahkan coretan tersebut. Kemudian saya pun harus memonitoring keterlambatan murid dan menyelidiki penyebabnya kenapa murid tersebut bisa terlambat datang ke sekolah. Kemudian murid yang mengerjakan tepat pada waktu bukan berarti murid tersebut sudah bisa memahami pembelajaran, begitupun sebaliknya. Guru itu harus memberikan kesempatan yang sama kepada murid sesuai kodratnya. Guru juga harus senantiasa sabar dan ikhlas dalam menjalani perannya sebagai pengajar. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang harus saya terapkan agar pembelajaran lebih baik yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu membuat pembelajaran yang interaktif sehingga murid bisa menjadi pusat pembelajaran sesuai dengan konsep pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, menerapkan pembelajaran abad 21 sehingga pembelajaran bisa lebih menyenangkan, murid juga aktif mengemukakan pendapatnya, dan juga ada kolaborasi antara murid dengan gurunya. Kemudian, saya pun tidak harus menuntut murid agar selalu mendapatkan nilai yang bagus sesuai kurikulum dan memberikan toleransi kepada murid dalam mengerjakan soal yang saya berikan. Terakhir, saya akan mengenali dan memahami karakter murid juga latar belakangnya yang berbeda-beda sehingga ada pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan murid yang saya ajar. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.
Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.